Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro, selamat malam. Puji Tuhan ya, saya bersyukur saya Esther masih dapat kesempatan dari Tuhan untuk bisa hadir dan melayani melalui Radio Maestro dalam acara Malam Teduh 15 menit yang membawa perubahan. Oke Sobat Maestro, kita akan masuk untuk mendengarkan renungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan sebentar. Tapi mari ya kita menyatukan hati terlebih dahulu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kasih-Mu itu sungguh luar biasa atas setiap kami. Kami bersyukur menjadi orang-orang yang dipanggil dan dipilih untuk bisa mengenal-Mu. Tuhan, malam ini kami siap untuk mendengar pesan-pesan-Mu. Kami mau respon firman-Mu Tuhan karena kami tahu kalau firman-Mu ini yang memberi kami kekuatan, memberi kami kemenangan dan kami mengalami pemulihan di dalam Engkau. Urapi setiap kami Tuhan termasuk hamba-Mu yang Engkau izinkan untuk melayani malam ini. Biar pelayanan malam teduh ini bisa menjadi berkat buat setiap yang mendengar. Menjangkau jiwa-jiwa dimanapun mereka berada. Dan melalui semua ini, nama Tuhan Yesus yang semakin dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah atas setiap kami. Kami siap mendengar, kami siap juga diubahkan di dalam Engkau. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Sobat Maestro, tema kita malam hari ini adalah melekat kuat kepada Tuhan. Sobat Maestro, nah tentunya setiap kita ini patut bersyukur sebab yang tentunya dalam suka dan duka kita tidak akan ada yang tahu apa yang akan terjadi di sepanjang tahun ini ya kan Sobat Maestro. Oleh karena itu ada orang-orang bahkan banyak orang yang berusaha untuk mencari cara supaya mereka ini bisa aman. Mereka mencari tahu apa yang akan terjadi ke depan dengan berbagai cara Sobat Maestro. Nah tentunya sebagai orang percaya kita tidak boleh ikut-ikutan seperti ini Sobat Maestro. Ini adalah cara orang dunia. Kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, kita tidak perlu takut. Kita nggak perlu cari tahu gitu Sobat Maestro. Walaupun mungkin ada banyak prediksi yang kurang baik, bahkan tidak baik yang kita dengar, yang masuk ke telinga kita gitu. Tapi kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap percaya. Kita harus yakin kalau kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang tetap menyertai dan Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita, amin. Bahkan Tuhan itu menjanjikan bahwa roh yang ada di dalam kita ini jauh lebih besar dari segala roh yang ada di dunia ini, amin. Percayalah Sobat Maestro bahwa bersama Tuhan hidup kita akan semakin meningkat. Tuhan menciptakan kita jadi kepala, bukan ekor. Bersama Yesus kehidupan kita akan semakin sukses dan berkemenangan, amin Sobat Maestro. Mazmur 65 ayat 12 berkata, Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak, amin. Kita harus sama-sama imani ya. Sobat Maestro, hidup di dalam Tuhan itu bukan berarti hidup kita gak punya persoalan, gak punya masalah, gak punya pergumulan gitu Sobat Maestro. Sebagai manusia hidup kita pasti mengalami yang namanya proses. Tapi ada janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita, kalau hidup kita selalu dimahkotai dengan kebaikan Tuhan. Berarti ada kebaikan Tuhan yang selalu menyertai hidup kita dalam segala situasi dan kondisi, amin. Bersama dengan Tuhan Yesus, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, Tuhan berkata kita menjadi orang-orang yang bahkan lebih daripada pemenang, amin. Nah kunci kesuksesan apa? Kuncinya adalah hidup yang harus semakin melekat kepada Tuhan, amin. Sebab apa? Sebab dialah sumber segalanya dalam hidup kita, amin. Oleh karena itu Sobat Maestro, kita harus semakin meningkatkan hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Saat kita melekat dengan Tuhan ya, maka Dia akan menunjukkan jalan yang harus kita lalui, sehingga kita akan berhasil, amin.
Bahkan Sobat Maestro, dalam Mazmur 91 ayat 14-15 dituliskan bahwa sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Nah Sobat Maestro, firman Tuhan jelas menuliskan bahwa yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan, membentengi, menjawab, menyertai, dan memuliakan. Amin. Sungguh luar biasa janji Tuhan Sobat Maestro untuk orang-orang yang hidupnya melekat kepadanya. Amin. Ada jaminan kepastian daripadanya Sobat Maestro. Nah kalau Anda baca kitab Mazmur ini, Anda akan mengerti bagaimana hidup pemazmur ini sungguh melekat kepada Tuhan. Dalam Mazmur pasal 91 ini, kita akan menemukan 2 kali kata sungguh. Pertama itu di Mazmur 91 ayat 3 yang merupakan pernyataan pemazmur akan pengalaman hidupnya bersama dengan Tuhan. Dan yang kedua itu terdapat di dalam ayat 14 ini yang tadi saya sudah bacakan ya, yaitu pernyataan Tuhan kepada pemazmur yang berkata, sungguh hatinya melekat kepada Tuhan dan seterusnya. Nah Sobat Maestro, Tuhan sangat bisa merasakan cinta atau kasih kita kepadanya. Pemazmur hidupnya sangat melekat kepada Tuhan. Hal ini yang harus diperhatikan semua anak-anak Tuhan. Anda dan saya harus perhatikan hal ini. Sebagai orang percaya, kita tidak bisa puas hanya dengan kerohanian kita saat ini aja. Mengapa Sobat Maestro? Karena iblis terus mengerahkan kekuatannya untuk menekan dan menjatuhkan orang-orang percaya dalam segala situasi yang ada. Nah untuk itu Sobat Maestro, kita harus berusaha untuk lebih dekat dan terus semakin melekat kepada Tuhan. Amin. Ada sebuah ilustrasi menarik nih Sobat Maestro, saya mau bagikan malam hari ini ya. Ada seorang yang mau memposkan sepucuk surat. Zaman dulu kan belum ada SMS, belum ada BBM gitu kan. Kalau ada berita atau surat itu kan harus diposkan ya. Nah waktu itu orang ini gak punya lem ya, karena gak ada lem. Maka perangko yang mau dia tempelkan di surat itu cuma dia basahi dengan air gitu. Dan lalu dia tempel di amplop suratnya ya. Dan setelah itu dimasukkannya lah surat itu ke kotak pos. Namun Sobat Maestro, 4 hari kemudian surat ini malah datang ke rumah orang itu, jadi si pengirim ya. Karena apa? Karena perangkonya rupanya yang ditempel dengan air itu hilang atau lepas gitu Sobat Maestro. Sehingga surat ini dikembalikan ke alamat si pengirim. Nah pelajaran rohani apa yang kita dapat dari ilustrasi ini? Dan apa hubungannya dengan hidup melekat kepada Tuhan? Nah ini artinya Sobat Maestro, kita pun tidak boleh melekat kepada Tuhan dengan asal-asalan. Asal ke gereja, asal berdoa, asal berkorban, asal memberi persembahan, atau apalagi asal persepuluhan, asal baca firman Tuhan, asal melayani dan sebagainya. Hidup yang asal-asalan gitu melekatnya sama Tuhan. Nah kalau kita cuma asal-asalan dengan Tuhan, maka suatu saat kita akan terlepas dari Tuhan dan lenyap Sobat Maestro. Untuk itu kita perlu melekat kuat dengan Tuhan. Amin. Nah Paulus berkata dalam Roma 8 ayat 35 demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan? Atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Nah ini artinya apa Sobat Maestro? Ini artinya kalau kita melekat dengan Kristus, maka tidak ada yang bisa memisahkan kita daripada kasih Kristus. Amin. Ingat Sobat Maestro, tadi di awal sudah saya sebutkan, kalau orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Nah meluputkannya artinya apa? Artinya kita ini akan terhindar, terlepas, atau tidak kena dari hal-hal yang tidak baik Sobat Maestro. Firman Tuhan di sini juga menyatakan kalau Tuhan itu membentengi kita. Nah ini artinya apa? Artinya tidak ada satupun kekuatan iblis yang dapat menembus benteng yang dibangun Tuhan atas diri kita, atas hidup kita. Amin.
itu sebabnya kita harus melekat kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Kita harus belajar untuk melakukan firman Tuhan secara keseluruhan, bukan hanya sebagian atau asal-asalan saja. Amin. Nah, dalam kitab Ayub ya Sobat Maestro, kalau kita baca, di situ dikatakan iblis tidak bisa berbuat apa-apa kecuali Tuhan mengangkat pagarnya yang membentengi kehidupan Ayub. Itu Anda bisa baca di Ayub 1 ayat 10. Nah, firman Tuhan ini berbicara artinya apa? Ini artinya Sobat Maestro, selama ada pagar tembok dari Tuhan, maka tidak ada kekuatan iblis yang berkuasa untuk merusak dan memporak-porandakan kehidupan dan usaha kita. Amin. Karena itu kita harus melekat kepada Tuhan Sobat Maestro, supaya Tuhan membentengi kita. Amin. Lalu apalagi Sobat Maestro, menurut Mazmur 91 ayat 14-15 ini, juga Tuhan berjanji untuk orang yang melekat kepadanya, doanya dijawab Tuhan Sobat Maestro. Lalu ada penyertaan Tuhan dalam kesesakan, dan Tuhan memuliakan hidupnya. Amin. Luar biasa kan Sobat Maestro, ketika hidup kita melekat pada Tuhan, ada janji-janji Tuhan yang dinyatakan dalam hidup kita. Nah Sobat Maestro, kita harus komitmen untuk hidup melekat kepada Tuhan. Maka janji-janji Tuhan ini tergenapi atas hidup kita. Amin. Mazmur 91 ayat 7 berkata, walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Nah Sobat Maestro, biarlah di tahun ini kita bisa semakin erat, semakin melekat lagi dengan Tuhan. Karena orang yang hidupnya melekat dengan Tuhan akan mendapat ketenangan, kedamaian, dan mengalami janji-janji Tuhan. Tetap andalkan Tuhan dan berharap kepadanya ya Sobat Maestro. Dunia boleh bilang apapun tentang tahun-tahun ke depan kita. Kondisi dunia mungkin tidak menentu. Tapi ingat Sobat Maestro, di tengah-tengah kondisi apapun kita butuh Tuhan sebagai satu-satunya pertolongan kita yang dapat diandalkan. Yeremia 17 ayat 7 berkata, diberkatilah mereka yang mengandalkan Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakannya mereka yang berharap dan melekat kepadanya. Amin. Sobat Maestro, jika mungkin ada masalah, pergumulan, atau pengharapan yang belum terwujud, jangan menyerah ya Sobat Maestro. Jangan kecewa, tetap melekat dan tetap andalkan Tuhan. Dan terus berharap kepadanya. Amin. Mari Sobat Maestro, kita boleh meninggalkan tahun-tahun yang lalu dengan penuh sukacita dan tentunya dengan ucapan syukur. Dan kita jalani tahun-tahun ke depan kehidupan kita dengan iman percaya kepada Tuhan dan hati yang semakin melekat kepadanya. Amin. Kemanapun ku bersamamu, lewat suka dan duka, ku kan hidup dalam jalanmu, dengan janjimu selamanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk pernyataan-Mu malam ini. Kami tidak tahu Tuhan apa yang akan terjadi di hari-hari ke depan hidup kami. Tapi kami mau melekat dan semakin melekat kepadamu Tuhan. Dan kami sungguh percaya ketika kami melekat kepadamu, kami pasti mengalami janji-janji-Mu Tuhan. Kami percaya sekalipun kami alami badai kehidupan, tapi Engkau Tuhan yang selalu beserta kami. Engkau Tuhan yang selalu menopang, memberi kami kekuatan, dan membawa kami mengalami kemenangan bersamamu. Hanya di dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan seluruh hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan Blog Airtime bersama Ibu Esther Parta Laksana. Anda dapat mendengarkannya setiap hari Rabu pukul 23.20. Tuhan Yesus memberkati.